JPU sebut Reza Gladys terdakwa dengan terdakwa Reza Gladys, lalu Nikita Mirzani aminin yang kenceng. Apakah JPU sudah keblingar? Apakah JPU sudah goyang? Kalau terdakwa Reza Gladys, berarti pelapornya siapa? Nikita Mirzani. Gimana sih Pak? Begitu ya maksudnya Bapak? Ini kode alam, apa kode alam semesta, atau kode buntut, atau kode apa yang akan terjadi nanti? Entahlah. Ini JPU sudah sakit kepala, pusing-pusing karena saksi-saksi Nikita Mirzani itu ya tidak memberatkan Nikita Mirzani, malah bisa diartikan Nikita Mirzani itu tidak bersalah dan Nikita Mirzani bukan pemeras, dan akhirnya Nikita Mirzani harus dibebaskan. Salam dari Koko Hirojimot. Yang suka video saya silahkan follow dan tinggalkan komentar. Udah ada yang nonton kesaksian dari saksi ahli bahasa yang dihadirkan oleh pihak Nikita Mirzani. Nih ya, Bapak ini saksi ahli bahasa. Beuh, mantap kali. Capek kali JPU itu mencari celah, membelot-belotkan ke sana kemari, tapi saksi ahli ini tetap duduk sama pendiriannya, tetap kokoh dengan statementnya, negosiasi, kesepakatan, dan bisnis. Cuma saksi ahli bahasa ini yang berhasil membuat JPU yang belum tumbuh rambut itu pucat. Tuh, kalian tengok, pucat dia pucat. Kayak kurang tekanan darahnya. Ya ampun. Minum bang, minum. Lain kali bibir kau itu udah ku tengok. BPOM rilis ada 5 orang pegawai BPOM terima uang suap dari Reza Gladys. Si dalam penyelidikan, mohon bersabar. Besok sidang Nikita Mirzani malam-malam begini gue dapat kabar begini. Merilis 5 orang pegawai BPOM. Sabar katanya. Masih dalam penyelidikan. Betul gak sih? Besok sidang BPOM hadir dong. Nih. Ya. Coba kalian lebih tahu lah, lebih pinter. Kita tunggu, nanti katanya sabar, masih dalam penyelidikan. Masih dalam penyelidikan 5 orang yang menerima suap. Pegawainya BPOM. Oke. Kalau gini gue nggak bisa tidur nyenyak nih gue. Ini baru dapat berita nih gue. Ampun deh. Siapa dalang dibalik semua ini? Gue yakin hakim juga tahu siapa yang salah, cuma karena dia dengar habis sekitar 230 M untuk kasus ini. Ya lo bayangin aja, semua orang dibayarin sama dia. Gue yakin gak ada yang gak dibayarin, pasti semuanya itu dibayarin kalau yang gue yakin. Ini bukan kita aja, itu baru dia percaya. Masa sih kasus ini ya selesai-selesai kalau belajar ini, dan di akhir si ahli itu berpesan untuk Mahkamah Agung menikmati keadilan di negeri ini yang katanya ada kondisi tertekan di situ. Nah itu yang menjadi poin utama juga bagi jaksa penuntut umum untuk dapat membuktikan poin itu begitu. Tetapi dari keterangan ahli tadi dapat kita dengar bahwa dari keterangan ahli bahasa maupun ahli perdata bahwa tidak ada unsur ancaman di situ. Yang ada adalah menurut ahli bahasa itu adalah sebuah informasi dan negosiasi ya. Kemudian menurut ahli perdata itu adalah suatu kesepakatan atau konsensual yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yakin bahwa keterangan 2 saksi atau 3 saksi nanti akan menjadi bahan pertimbangan hakim untuk meringankan Nikita Mirzani? Tentunya kami yakin dan kami harap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli yang kami hadirkan. Oke, ini kesaksian yang terakhir atau bagaimana dari pihak Nikita? Bagaimana? Ini kesaksian yang terakhir. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh ahli pidana yang akan dihadirkan. Oke, yang buat minggu-minggu depan? Nah, minggu depan ada lagi. Tidak ada lagi ya? Oke. Ada lagi? Sedikit emosi. Iya, aku mau liburan, aku udah capek, aku gulung di dalam penjara. Sama anak-anak pasti. Tadi sedikit emosi kan Niki, seperti apa? Emosi sama siapa? Tadi kan ada sempat lontaran mungkin perdebatan sedikit. Sama JPU biasa itu. Kalau dia emosi, aku emosi. Dia diam, aku diam. Intinya gitu aja. Tapi untuk Hah? Nggak ditunda.
sidangnya minggu depan saksi ahli lagi, habis itu baru pemeriksaan terdakwa. Dari Bepom nih minggu depan. Bepom harus hadir, kalau nggak hadir berarti ada apa-apa nih Taruna. Apa dugaan ada apa Mi? Dugaannya Mi? Nggak tahu, hanya dia Tuhan dan orang yang deket-deket dia yang tahu. Mudah-mudahan harus datang ya, karena BPOM itu kan harus netral. Karena kemarin kan Bapak Tarunanya bilang bersedia hadir jika dibutuhkan. Tiba-tiba dia lupa ingatan dengan omongannya sendiri. Tiba-tiba harus beli. Itu mudah-mudahan minggu depan bisa hadir. Harus. Karena kita kalau bikin skincare atau produk apapun kan melalui BPOM. Gitu. Kalau BPOM nggak mau hadir, ya udah nggak usah ada BPOM, bubarin aja. Ini makin belibet sebenarnya guys. Setelah kedatangan saksi ahli, kini sudah mulai semakin terang menderang kasusnya Nikita Mirzani. Dengan bantuan saksi ahli ini atau saksi ahli tata bahasa, kini sudah semakin jelas siapa yang sebenarnya salah. Jadi ini para biang keladi dan biang terus di kasus Nikita Mirzani sudah mulai ada keraguan untuk melakukan penyerangan lagi terhadap Nikita Mirzani. Nah sekarang ini kan makin aneh. Jadi dengan bantuan itu sudah jelas ini kasus memang Nikita sengaja dianulir.